Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pembimbing serta dosen penguji, perkenalkan nama saya Oktavia Rinda Putri dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, angkatan tahun 2019. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja praktik saya di PT Baraya Pandu Lestari pada judul laporan prosedur penetapan harga sewa truk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua gambaran umum perusahaan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat pelaksanaan kerja praktik, yang kelima kesimpulan dan saran. Pada poin pendahuluan, PT Baraya Pandu Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang memberikan jasa penyewaan kendaraan truk serta melayani jasa penyewaan sewa angkut barang. Dalam menentukan tarif jasa penyewaan kendaraan terdiri dari berbagai macam komponen biaya, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Hal itu menjadi dasar penentuan tarif jasa transportasi. Apabila setiap komponennya dapat diefisiensikan, hal ini berdampak pada harga produk yang diterima konsumen dan juga mempengaruhi daya saing produk. Selain itu, dapat juga memberikan keuntungan lebih dengan efisiensi yang dilakukan. Pada poin selanjutnya yaitu gambaran umum perusahaan, saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu poin pertama adalah profil perusahaan. Nama perusahaan itu sendiri adalah PT Baraya Pandu Lestari yang beralamat di Jalan Interchange Kalihurip Dusun Purwasari, RT 01 RW 012 dengan nomor 11 pada Desa Dauhan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. PT Baraya Pandu Lestari berdiri pada tanggal 29 November 2019 dengan usaha jasa dengan jumlah pegawai 54 dan menawarkan jasa angkut barang dan penyewaan truk. Untuk sejarah perusahaan, PT Baraya Pandu Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Pada awalnya, perusahaan ini didirikan oleh Bambang Sugianto beserta 4 temannya, yaitu Jerry Sanda, Afrah, Rama Fadilah, Agung Mahardika, dan Yogi Ferdinansyah pada tahun 2011 dengan nama PT Dana Diaksa Loka. Setelah 7 tahun berjalan, pada tahun 2018 perusahaan berganti nama menjadi CV Anugrah dan pada tahun 2019. Selanjutnya, pada poin tinjauan pustaka, saya akan menjelaskan teori mengenai akuntansi. Teori mengenai akuntansi untuk menurut para ahli, di sini saya akan menjabarkan menurut Asobat atau A Statement of Basic Accounting Theory dalam Zamzami dan Musa pada tahun 2017 pada halaman 2, bahwa akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan ekonomi information untuk memungkinkan dibuatkannya judgement dan keputusan berdasarkan informasi dan pengguna user informasi tersebut. Untuk poin yang kedua yaitu harga. Dalam perusahaan, hal pertama yang harus dilakukan yaitu penetapan harga jual. Menurut Sari dan Novitasari pada tahun 2018, faktor paling penting yang menjadi pertimbangan keputusan konsumen dalam keputusan terakhir membeli suatu produk adalah harga. Harga adalah satu-satunya elemen yang dalam pemasaran yang memberikan penghasilan bagi perusahaan. Penetapan harga sendiri tidaklah mudah dilakukan karena harga yang tinggi merupakan mungkin meningkat keuntungan jangka pendek, tetapi akan mengurangi pangsa pasar konsumen dan daya saing dengan pesaing. Menurut Huber et al. Pada poin selanjutnya yaitu langkah-langkah penetapan harga. Menurut Kotler pada tahun 2005, ada 6 langkah yang harus dilakukan untuk suatu perusahaan sebagai pertimbangan dalam menetapkan harga.
yaitu yang pertama adalah memilih tujuan di mana sebelum menetapkan harga perusahaan harus memutuskan tempat di mana produknya akan dipasarkan. Yang kedua yaitu menentukan permintaan. Dalam arti semakin naik harganya, semakin rendah permintaannya. Yang ketiga, memperkirakan biaya di mana harga yang ditetapkan harus dapat menutupi biaya produksi, distribusi, dan penjualan produk, termasuk keuntungan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu menganalisa harga, biaya, dan tawaran pesaing oleh perusahaan. Perusahaan sendiri harus memperhitungkan biaya, harga, dan kemungkinan reaksi pesaing. Selanjutnya, pada poin pelaksanaan kerja praktik, saya akan menjelaskan mengenai tugas yang saya laksanakan saat melakukan kerja praktik. Yang pertama yaitu membuat surat penagihan ke pelanggan yang diterbitkan oleh perusahaan yang berasal dari data surat jalan yang kemudian diterbitkan dan dikirimkan ke pelanggan. Yang kedua, menginput data penagihan pelanggan ke dalam database komputer agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penagihan kepada pelanggan. Yang ketiga, melakukan filing, yaitu mengelola berkas dari divisi keuangan dan sumber daya manusia, yaitu berupa surat jalan, invoice, laporan pajak, dan lain-lain. Untuk poin selanjutnya yaitu permasalahan dan solusi. Pada saat saya melakukan praktik kerja, saya mendapatkan beberapa masalah. Yang pertama yaitu pada saat melakukan kerja praktik, atasan saya memberikan beberapa pekerjaan dalam satu waktu secara bersamaan, sehingga saya menjadi bingung untuk mengatur tugas mana yang harus terlebih dahulu dikerjakan. Yang kedua yaitu penyimpanan berkas keuangan di perusahaan tidak tertata dengan rapi, sehingga ketika membutuhkan data tersebut memakan waktu yang lama karena harus mencarinya satu persatu. Solusi dari permasalahan di atas yaitu ketika menghadapi situasi di mana atasan memberikan pekerjaan secara bersamaan dalam satu waktu, saya akan menanyakan terlebih dahulu tugas mana yang harus diprioritaskan agar pengerjaan tugas tersebut dapat dimaksimalkan pengerjaannya. Yang kedua, mengenai berkas yang tidak tersusun dengan rapi, saya memberikan usulan kepada pembimbing lapangan agar dilakukannya pengarsipan secara teratur dan berurutan dalam penempatan berkas, karena setiap kategori berkas dapat dipisahkan sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahunnya. Meskipun memakan tempat, tetapi berkas dapat tersusun dengan rapi pada saat dibutuhkan dan mudah ditemukan. Pada poin selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Pada poin kesimpulan, biaya itu sendiri merupakan pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa. Proses penetapan biaya produksi dikelompokkan menjadi biaya tetap atau fixed cost dan biaya tidak tetap atau variable cost. Setelah menentukan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dan jasa, maka dapat ditentukannya penetapan harga. Untuk saran kepada mahasiswa, sebaiknya menentukan tempat praktik kerja sesuai dengan minat mahasiswa dan mencari tahu serta mempelajari tempat praktik kerja yang ditentukan terlebih dahulu agar saat proses pembuatan proposal dan laporan berjalan dengan baik. Mahasiswa sebaiknya mempersiapkan waktu dan berkas untuk memenuhi syarat dan ketentuan dalam melaksanakan kegiatan kuliah praktik tersebut. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan saya mengenai hasil kerja praktik saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.